Makanya judul khotbah saya adalah favor over worry. Di tengah kekhawatiranmu, di tengah kecemasanmu, di tengah kamu nggak tahu harus buat apa, ada favornya Tuhan di hidupmu. Favor itu apa? Perkenanan, kebaikan, kemurahan. Amin. Ada kasih setia Tuhan. Makanya Tuhan mau saudara dan saya dalam hidup ini, next slide, be expectant. Jadi orang yang penuh pengharapan. Saya maksud adalah pengharapan yang baik. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba kejadian apa, kita nggak bisa pilih kejadian apa yang terjadi di hidup kita. Tapi ketika kejadian buruk atau kejadian yang tiba-tiba mengejutkan kita, bisa membuat berpotensi buat kita jadi putus asa, buat kita jadi cemas, kita harus hidup dengan pengharapan. Amin. Kita harus berharap yang baik. Ketika ada masalah bukan berharap yang buruk. Karena ada dua pengharapan ketika kita ketemu masalah. Ada orang tiba-tiba berharap, aduh, kayaknya bisa gagal nih. Aduh, kayaknya masalah besar nih. Aduh, gimana caranya nih? Tapi di dalam alam bawah sadarnya ke arah, aduh yang buruk sedang dikit lagi terjadi. Tapi saya doa saudara jemaat Tiberias Plaza Jambu 2 telah terlatih untuk berharap yang baik. Amin. Tiap minggu saudara dilatih sama Tuhan. Datang ke tempat ini untuk mendengar bahwa ketika engkau berharap kepada Tuhan tidak dikecewakan. Saya berdoa saudara bisa seperti Daud yang berkata, next slide. Seperti Daud berkata, dia punya pengharapan. Ketika di tengah masalah, di tengah keadaan yang sulit, yang susah. Dia bilang seperti ini, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi. Belum pagi, menjelang pagi. Saya ulang, belum pagi, menjelang pagi. Terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada tangisan, ada masalah, ada hal yang buat kita jadi menangis, ada tantangan yang buat kita jadi kecewa, mungkin ada hal yang buat kita jadi kebingungan. Tapi itu gak lama. Menjelang pagi ada jawaban doa. Amin. Saya suka ayatnya bilang begini, sebab sesaat saja ia murka. Ketika kita lalai, ketika kita salah, ini bisa salah berpikir kalau nggak ngerti konteks ayat ini. Sesaat saja ia murka. Ketika kita lalai, ya udah Tuhan marah tapi sesaat saja. Seolah-olah Tuhan marah terhadap dosa, ya it's okay. Tuhan nggak marah sungguhan. Sebentar doang kalau Tuhan marah. Nggak, ayat itu nggak bilang seperti itu. Kita bisa salah terjemahkan ayat ini. Sesaat saja ia murka, seolah-olah Tuhan soft sama dosa, seolah-olah Tuhan tuh gini loh. Ketika kita ceroboh, ketika kita lalai, it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa gitu, kayaknya gitu Tuhan. Tuhan nggak begitu. Tuhan benci sama dosa. Sama-sama bilang Tuhan benci sama dosa. Sama-sama bilang Tuhan benci perbuatan dosa. Tuhan nggak suka sama dosa. Jadi Tuhan marah sungguhan sama dosa. Bukan marah doang, marah sungguhan, beneran marah sama dosa dan perbuatan dosa. Tapi Tuhan sayang orang berdosa. Tuhan sayang sama orangnya. Tuhan benci sama perbuatannya, sama dosanya. Tapi Tuhan sayang sama orangnya. Lalu harus bagaimana? Kata sesaat saja ia murka. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita akan berpikir sesaat, sebentar doang. Dalam teks bahasa Inggris, for a moment. Dalam satu momen. Nah ini yang paling benar nih. Next slide. Karena dalam bahasa aslinya, slide berikutnya. Dalam bahasa aslinya di sana rega artinya, bahasa Ibraninya. Hebrew 7281 tuh nomornya. Nomor bahasa Ibraninya, rega. Bacanya rega. Artinya a moment. Non maskulin. Satu momen. Satu kejadian. Enggak terulang lagi. Satu kejadian. For a moment. At one moment. Satu momen. Sesaat saja. Satu momen. Kapan itu satu momen? Next slide. Satu momen ketika dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita. Sama-sama bilang Yesus dibuat menjadi dosa karena saya. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Di mana itu posisinya? Di atas kayu salib. Kapan kita ingat itu? Ketika kita perjamuan kudus. Kita ingat. At a moment. One moment. Sesaat saja. Satu saat. Satu waktu itu. Tuhan marah habis-habisan. Tuhan luapkan amarahnya.
di tubuh Yesus di atas kayu salib. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya yang mahal telah bayar semua harga yang harus saudara dan saya bayar supaya kita beroleh kemurahan. Karena Yesus mati di atas kayu salib, ada garansi buat hidupmu. Tidak peduli tantangan apa yang ada di hidupmu, ada kemurahan seumur hidup. Ada kemurahan yang terus menerus terjadi di hidupmu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya Efesus 2 ketika bicara tentang kayu salib, di ayat 7, next slide. Di ayat 7 dikatakan seperti ini, Ia ingin. Sama-sama bilang, di hidup saya ada perkenanan Tuhan. Oleh karena darah Yesus. Bukan oleh karena kehebatanmu, bukan oleh karena gelarmu, bukan oleh karena pandainya engkau bergaul, tapi ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan di hidupmu oleh karena darah Yesus. Amin. Kamu ditebus bukan dengan darah barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Darah Yesus membeli harga perkenanan, kemurahan sorga untuk ada di hidupmu mulai hari ini, mulai besok, besok lusa, sepanjang tahun di hidupmu ada kemurahan Tuhan. Amin. Engkau digaransi, engkau terima kemurahan Tuhan. Dan Tuhan ingin, Tuhan desire, Tuhan rindu. Sama-sama bilang di hari-hari ini, Tuhan sangat ingin. Ingin apa? Baca yang keras. Menunjukkan. Untuk berapa lama? Selamanya. Teks lain bilang seterusnya, terus menerus. Untuk selamanya, terus menerus. Apa yang terjadi? Mau tunjukin apa? Betapa besar rahmatnya, kebaikannya yang telah ditunjukkannya kepada kita. Karena siapa? Bukan karena hebatmu, bukan karena kuat gagahmu, karena Yesus. Amin. Karena sesaat saja, for a one moment, surga marah habis sama dosa. Di sana dosamu dosaku ditanggung, menyebabkan untuk seterusnya. Berarti mulai hari ini kita bisa beriman. Di hari ini ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Amin. Besok ada kebaikan Tuhan, lusa ada kebaikan Tuhan, sepanjang bulan ini ada kebaikan Tuhan di hidupmu. Amin. Sepanjang tahun, bahkan tahun depan ada kemurahan Tuhan di hidup kita. Ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Pegang dadamu, bilang ada favor of God di hidup saya. Karena Yesus. Bilang kanan kirinya, jangan sombong, karena Yesus. Amin. Karena Yesus. Karena darah Yesus. Favor of God itu apa? Artinya saudara diperlakukan, next slide. Saudara diperlakukan beda. Sama surga, saudara diperlakukan khusus. Sama surga, karena darah Yesus, saudara diperlakukan spesial. Amin. Saudara diperlakukan beda. Sama seperti orang Israel diperbudakan di Mesir. Mereka teriak minta tolong, lalu Tuhan kirim Musa, lalu ada 10 tulah di sana. Lalu kemudian yang terjadi adalah Firaun ketika anak sulungnya mati bilang, ya udah buat keluar itu bangsa. Dibebaskan bangsa Israel. Alkitab bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun berubah pikiran. Orang Israel ketika lari keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan menuntun, malaikat Tuhan berjalan di depan mereka. Ada tiang awan berjalan depan mereka, menuntun mereka ke arah laut. Saya dulu berpikir, Tuhan, mereka yang salah jalan, lalu Tuhan buka jalan. Enggak, memang Tuhan tuntun mereka ke arah laut. Kalau saudara ikuti khotbah saya, ingat berapa bulan yang lalu kita bahas, Tuhan sengaja bawa mereka ke arah laut. Bukan lewat atas. Lewat atas 11 hari doang selesai. Tapi kalau lewat atas berpotensi. Mereka takut lihat peperangan, budak-budak ini belum diproses, keluar dari perbudakan masih mental budak, bisa berpotensi mereka lebih memilih balik lagi ke Mesir. Dan Tuhan gak mau mereka balik lagi ke Mesir. Jadi waktu mereka jalan ke arah laut, itu bukan mereka salah jalan, Firaun bilang mereka salah jalan, bukan, Tuhan menuntun mereka ke arah laut. Tuhan buat mereka lihat jalan buntu. Tuhan mau kasih tahu sama mereka, di tengah-tengah jalan buntu ada perkenanan Tuhan. Tuhan mau latih mereka terbiasa lihat nggak ada jalan, masih ada Tuhan. Terlihat kebingungan, nggak tahu cara, masih ada Tuhan. Makanya saya tulis seperti ini, next slide. Jalan buntu bukan untuk membuatmu putus asa, tetapi untuk mengajarmu bahwa kamu masih bisa berharap pada perkenanannya. Karena di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Dan perkenanan itu bukan kamu
raih, kamu bayar. Yesus yang bayar di atas kayu salib. Amin. Sama-sama bilang, di hidup saya ada favor of God. Di hidup saya ada perkenanan Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, ada jalan buntu. Jalan buntu adalah sebuah sinyal. Masalah adalah sebuah sinyal. Sinyal bukan saudara putus asa. Sinyal untuk saudara segera mengharapkan kebaikannya. Amin. Sinyal untuk saudara segera melihat pertolongannya. Amin. Itu jalan buntu dimaksudkan karena Tuhan tuntun mereka ke jalan buntu. Kalau saudara baca di Kejadian 14, tentara Firaun terus mengejar. Mereka menoleh ke belakang. Lihat di depan laut, nggak ada jalan. Di belakang dikejar. Alkitab bilang semakin dekat. Lalu Alkitab bilang ketika mereka di depannya laut, di belakang makin lebih dekat lagi. Mereka menoleh udah semakin dekat. Tapi saya suka Alkitab bilang seperti ini. Malaikat yang menuntun mereka di depan pindah ke belakang. Tiang awan pindah ke belakang. Dan menyebabkan kekelaman atau gelap. Sehingga tentara Mesir nggak bisa lihat satu dengan yang lain. Sehingga tentara Mesir nggak bisa menjamah umat Tuhan. Karena ada perkenanan Tuhan di hidup mereka. Amin. Saya mau bilang, kalau ada masalah di hidupmu jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan tahu caranya menjagamu agar masalah tidak membahayakanmu. Amin. Tuhan tahu caranya agar kamu tujuannya ketemu masalah, lihat masalah. Bukan untuk putus asa, tapi sebuah sinyal untuk kamu mengharapkan. Aku mau lihat Tuhan tolong. Aku mau lihat Tuhan buka jalan. Amin. Lalu ayatnya bilang begini, next slide. Musa kemudian ulurkan tongkatnya. Ditaruh tuh kan, tongkatnya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Coba saudara masuk ke situasi ini. Saudara lihat laut, siapa yang pernah ke pantai? Lihat laut. Di depan sana, jauh di depan sana ada dataran. Tapi tiba-tiba jadi tanah kering. Maka apa katanya di sana? Terbelahlah air itu. Ketika jalannya buntu, ada perkenanan Tuhan. Perkenanannya, next slide, perkenanannya sanggup menunjukkan kepadamu, kepada kita. Dia membuka jalan dengan cara di luar dugaan kita. Amin. Yang punya masalah boleh angkat tangannya sebentar. Yang punya masalah, saya curiga Tuhan biarkan saudara lihat masalah untuk saudara berharap kebaikannya. Karena Tuhan mau saudara lihat Tuhan buka jalan buat hidupmu di luar dugaanmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat ini. Kemarin siang saya udah ada di kepala saya bahan khotbah ini. Saya udah pikirin saya mau ngomong ini sama jemaat karena Tuhan menaruh di hati saya ini, tapi saya belum ada judulnya. Lalu saya kasih judul Favor over Worry. Kenapa worry? Karena siang-siang ada jemaat DM Instagram saya. Ada masuk DM Instagram. Lalu saya cek. Waktu saya cek, seorang ibu bilang gini, selamat siang Pak Pendeta. Saya butuh bantuan doa. Saya butuh dukungan doa. Lalu saya baca terus. Dia tulis lagi, Pak Pendeta hari ini saya bingung. Saya kehabisan uang. Saya nggak tahu bisa makan atau enggak. Yang pasti saya butuh uang untuk beli pampers dan susu anak saya. Suami saya kerja, tapi gajinya dipending. Dan hari ini gak ada uang. Tolong dukung doa biar Tuhan buat mujizat. Saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan peduli. Saya balas, Shalom Bu, jangan kecil hati. Berharaplah kepada Tuhan. Percaya Tuhan buka jalan. Lalu saya klik yang ada mic, ditahan sebentar, lalu saya doa. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, ibu ini bisa beli susu buat anaknya, bisa beli pampers buat anaknya. Dalam nama Yesus, amin. Saya bilang kita udah doa, percaya Tuhan jawab doa. Ibu itu jawab, amin, saya percaya Pak Pendeta. Udah. Setelah itu, saya lanjut susun bahan khotbah. Gak lama,
menjelang sore, belum sore, menjelang sore, masuk lagi DM Instagram. Karena ada beberapa juga minta doa, saya suka doa, ketik atau enggak voice note. Kemudian saya baca, ibu ini tulis, puji Tuhan Pak, ada mujizat. Anak saya minggu lalu ulang tahun. Omnya dari papanya tadi tanya, lupa kasih selamat minggu lalu. Jadi dia kasih selamat dan bukti transfer. Saya dikasih tunjuk, di capture bukti transfernya. Saya nggak usah bilang dong jumlahnya, nominalnya, nanti jadi mata duitan ya kan. Lalu saya lihat, lalu dia bilang, Tuhan baik. Saya bilang Tuhan baik. Saya mau bilang, dari jumlah transfer yang saya lihat, untuk beli Pampers bisa beli banyak. Untuk beli susu bisa beli banyak. Untuk dia makan di restoran pasti ada sisanya. Saya mau bilang di tengah kebingungan, di tengah ketakutanmu, ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Lebih baik engkau doa daripada takut. Dan ketika engkau doa, Tuhan jawab doamu jauh lebih banyak daripada yang sanggup engkau doa dan pikirkan. Sama-sama bilang di hidup saya ada perkenanan Tuhan. Doa saya didengar Tuhan. Amin. Tuhan sedang melatihmu untuk enggak hidup dari apa yang kau lihat saja. Karena seringkali apa yang kita lihat bertentangan dengan apa yang kita percaya. Kita percaya ada mujizat, yang kita lihat ada sakit. Kita percaya ada kelimpahan, yang kita lihat ada kekurangan. Kita percaya Tuhan bela, yang kita lihat kita difitnah. Tapi jangan khawatir ketika hal itu terjadi. Ingat baik ada perkenanan Tuhan di hidupmu. Ishak yang dia lihat tanah tandus. Di Kejadian 26 yang dia lihat tanah yang tandus kering. Maka dia mau pergi ke Mesir. Karena di Mesir tanahnya subur, pengairannya, irigasinya lewat sungai Nil. Di tanah Kanaan, di daerah yang dia tempati, pengairannya nunggu hujan awal, hujan akhir. Dan itu nggak ada hujan, jadi kering tanahnya. Tapi waktu Ishak tergoda untuk pergi ke Mesir, gambaran dunia. Kadang-kadang kan gitu. Waktu ada masalah yang kita lihat kekeringan, kita pengen juga pakai cara dunia. Tergoda pakai cara dunia. Tapi Tuhan cegah. Dan bilang, Ishak diam di sini. Menaburlah di sini. Ini perintah gak masuk akal nih. Diam di tanah tandus, punya benih, benihnya tabur di tanah tandus. Ini gak masuk akal. Tapi saya mau bilang, ketika Tuhan suruh, Tuhan sertai pasti dengan perkenanan. Kalau Tuhan suruh ampuni dia, udah berkali-kali diampuni Tuhan. Dia buat lagi. Tuhan bilang ampuni aja. Ini gak masuk akal. Udah berkali-kali. Dia udah fitnah, dia udah coba jatuhin, dia udah coba berbuat curang, dia merugikan hidupku. Tuhan bilang, bukan cuma ampuni. Lihat the GoFood tuh, ada pizza, kirim pizza buat dia. Kalau Tuhan suruh, saya mau bilang, walau gak masuk akalmu, kerjain aja. Karena di sana pasti ada perkenanan Tuhan. Dan di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Pegang dadamu, bilang ada favor of God di hidup saya. Ada perkenanan Tuhan di hidup saya. Dan Alkitab bilang, Ishak diam di tanah itu, tanahnya tandus, dia nabur. Alkitab yang bilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu, saya tambahin, tanah tandus itu, karena kering. Di tahun kekeringan loh dia nabur. Nggak ada hujan, dia nabur. Orang Filistin di sekelilingnya, lihat Ishak nabur. Ini orang aneh ya. Ini orang aneh ya, udah disakitin berkali-kali, diampunin terus. Lu mau aja diinjek-injek lu. Ini orang aneh ya. Udah disakitin malah kasih berkat buat orang yang nyakitin. Ini orang aneh ya. Benih gandumnya dilempar ke tanah yang tandus. Dan Alkitab bilang, dalam tahun itu juga ia mendapat kerugian. Benihnya hancur, gitu? Enggak, baca baik. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali? Enggak masuk akal. Sebab ia, kenapa dapat 100 kali lipat? Sebab ia, baca keras, sebab ia, saudara cek bahasa aslinya. Nanti kalau saya tampilin lagi terlalu banyak bahasa asli di sini, bahasa Ibrani. Akhirnya kita kelas Ibrani, ya kan? Bahasa Ibraninya sama, perkenanan Tuhan. Sebab ia dikenan sama Tuhan. Sebab ada favor of God di hidupnya. Sebab di hidupmu ada favor of God yang dibayar Yesus di atas kayu salib. Amin.
Karenanya di tahun yang kering, 2023 katanya tahun kering. Jangan takut masuk 2023. Di tahun kering ada favor of God di hidupmu. Apa yang kau kerjakan diberkati 100 kali lipat. Amin. Gak masuk akal. Tapi saya mau bilang, ketika ada perkenanan Tuhan, next slide. Perkenanan Tuhan membuat perintah yang gak masuk akal sanggup menunjukkan kepada kita perintah yang gak masuk akal menjadi jawaban. Amin. Ada beberapa jemaat bilang, Tuhan suruh saya minta maaf duluan sama istri saya, padahal istri saya yang bikin kacau. Tapi Tuhan suruh saya, Pak, lalu saya kerjain aja, saya minta maaf sama istri saya. Aneh loh, Pak. Habis itu proyek yang udah bertahun-tahun saya anggap gak pernah ada, dihubungi, udah ditanda tangan sama orangnya katanya. Lah, menjadi jawaban perintah yang gak masuk akal ketika ada perkenanan Tuhan menjadi jawaban. Lalu kemudian next slide. Di tahun yang kering, nggak ada hujan, orang itu menjadi sebentar. Kalau orang bilang ini tahun menuju tahun kering, saya mau ucapkan hal yang sama. Di tahun yang kering, ekonomi dunia nggak jelas, naik dan turun. Kamu pegang dadamu bilang, saya menjadi kaya. Bahkan, amin. Kian lama kian, amin, kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya, amin. Saya mau lihat ini di tahun 2023, jemaat Tiberias Plaza Jambu 2, ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kalau ada orang cemburu karena kamu dapat perlakuan yang spesial, beda, diperlakukan khusus, itu namanya ada perkenanan Tuhan di hidupmu. Kalau tiba-tiba kamu baru masuk kerja, disayang sama bos, dipercaya sama bos, kemudian ada orang yang udah lama kerja cemburu, itu biasa. Itu biasa. Next slide. Kadang-kadang ketika ada perkenanan Tuhan seringkali membuat orang lain cemburu dan mulai berkata, orang itu nggak layak, orang itu nggak kompeten, orang itu nggak pantas di posisi itu. Saya mau bilang, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, bayar harga perkenanan, kemurahan, kemudahan, kasih setia Tuhan untuk ada di hidupmu hari ini dan seterusnya, maka inilah yang terjadi di hidupmu. Ada berkat yang sesungguhnya engkau nggak pantas dapat, engkau nggak layak dapat, engkau nggak berkompeten dapat, tapi engkau dapat karena ada perkenanan, ada berkat Tuhan, ada favor of God di hidupmu. Amin. Ini yang dirasakan oleh Ishak. Lalu orang cemburu. Jangan khawatir sama orang-orang yang cemburu. Jangan mudah jadi putus asa ketika orang bilang kamu nggak layak, kamu nggak kompeten, lalu marah. Enggak, itu biasa. Dari dulu juga begitu. Ketika ada perkenanan Tuhan, orang bilang nggak pantas dia dapat berkat. Kamu balasnya gini, saya nggak pantas di posisi ini. Kalau saya ada di posisi ini, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan berkenan. Amin. Karena Yesus bayar harga perkenanan itu. Bahkan mungkin ada orang-orang menentang di hidupmu, nggak setuju sama pendapatmu, jegal kamu, coba jatuhin kamu, coba halangin kamu. Jangan khawatir sama orang-orang itu. Percayalah, itu sebuah sinyal. Saya ulang nih, sebuah sinyal untuk kau berharap melihat kebaikan Tuhan terjadi di hidupmu. Mujizat Tuhan terjadi di hidupmu, pembelaan Tuhan terjadi di hidupmu. Ada seorang yang namanya Zerubabel. Ini ada di kitab Hagai, di kitab Zakaria, di kitab Ezra. Seseorang yang minta izin sama raja untuk memperbaiki bait Allah di Yerusalem, karena udah rusak bait Allahnya. Lalu dia mulai membangun reruntuhan itu, udah jadi pondasinya, udah jadi altarnya, dia mau meneruskan pembangunan. Tertunda beberapa saat, dia mau meneruskan pembangunan. Lalu ketika dia mau meneruskan pembangunan, datanglah penentang-penentang. Pemain musik boleh siap-siap. Datanglah orang-orang yang menentang pembangunan bait Allah ini. Nggak suka ada pembangunan bait Allah ini. Lalu mulai bayar orang-orang yang kerja untuk buat kekacauan, untuk buat masalah. Lalu mulai sebarkan isu bahwa kalau orang Israel tambah besar bikin pembangunan bait Allah, nanti mereka tambah besar, memberontak terhadap raja, nggak bayar pajak. Isu-isu ini disebarkan karena mereka ketakutan pembangunan bait Allah. Lalu Zerubabel ketika berhadapan dengan mereka, Zerubabel berpikir ini gunung yang besar.
Banyak orang yang menentang dia. Banyak orang yang gak setuju sama dia. Banyak orang coba halangi dia. Tapi Tuhan kemudian berkata kepada Zerubabel di Zakaria 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan bukan dengan kepintaran, bukan dengan kehebatan, bukan dengan pandainya engkau bergaul, tapi karena Roh Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Saya lihat di Instagram, di Jakarta ini kita harus lihai. Kalau nggak lihai, kita yang dilihain, bro. Bukan karena lihainya saudara, tapi karena perkenanannya ada di hidupmu. Karena kebaikannya, Yesus sudah bayar di kayu salib. Amin. Orang-orang menentang, bukan karena strateginya pintar bergaul Zerubabel sama orang-orang di situ. Enggak. Tapi Tuhan bilang, bukan karena hebatmu, bukan karena kuat gagahmu, bukan karena gelarmu, tapi karena aku. Karena perkenananku, aku telah berikan padamu. Buat saudara dan saya hari ini, Tuhan mau bilang, bukan karena gelarmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, kau akan lihat kemurahan, kau akan lihat kemudahan, kau akan lihat kebaikan Tuhan, kau akan lihat mujizat Tuhan. Tapi karena anakku Yesus sudah bayar harganya di atas kayu salib mahal, darahnya dikasih, tubuhnya dikasih, supaya kamu dapat perkenanan itu. Lalu ayat 7 bilang begini, penentang-penentang yang seperti gunung besar itu, siapakah engkau? Gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Tuhan mau bilang begini, jangan khawatir sama orang-orang yang menentang hidupmu. Jangan khawatir sama orang-orang yang mau jegal kamu. Jangan khawatir sama orang-orang yang menghalangi kamu. Tetaplah hidup, tetap baik sama mereka, tetap berdamai sama mereka, jangan marah sama mereka. Percayalah ada perkenanan Tuhan di hidupmu dan Tuhan kerja di balik layar. Amin. Tuhan kerja di balik layar. Zerubabel kemudian ini yang terjadi, minta izin sama raja. Kemudian raja bukan hanya mengizinkan pembangunan bait Allah itu, tapi raja memerintahkan orang-orang yang kirim isu ke raja, orang-orang yang sebarkan isu dan bilang, Zerubabel nanti mau memberontak, Zerubabel nanti nggak bayar pajak. Orang-orang itu disuruh sama raja untuk bantu Zerubabel. Wow, untuk support Zerubabel. Bahkan kalau saudara baca kisahnya, boleh googling tentang Zerubabel. Bahkan ketika pembangunan bait Allah, tiap hari orang-orang itu disuruh raja untuk antar makanan buat Zerubabel dan orang-orangnya yang kerja. Saya mau bilang, orang-orang yang menentang, yang halangi hidupmu, yang coba menjatuhkanmu, akan datang waktunya Tuhan kerja di balik layar. Tuhan suruh mereka mendukungmu, Tuhan suruh mereka mensupportmu karena ada perkenanan Tuhan. Tuhan suruh mereka kasih makan kamu. Haleluya. Amin. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang bisa berharap akan perkenanan Tuhan. Kitab Mazmur bilang begini, Daud bilang begini, orang-orang pasang perangkap buat hidupku, tapi yang pasang perangkap itu, mereka juga yang terperangkap, terperosok masuk. Yang saya mau bilang buat jemaat Tuhan hari ini, saya nggak tahu tantangan apa, masalah apa yang kau hadapi, tapi dengar baik, sesaat saja ia murka. Itu bukan durasinya, berapa lamanya, tapi itu tentang repetisinya. Satu kali dia murka. Kapan itu? Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk bayar. Bayar apa? Harga perkenanan yang engkau terima supaya di hidupmu mulai hari ini, besok, besok lusa, sebulan ini, setahun ini, tahun depan ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Amin. Ada jalan yang dibuka di luar dugaan. Kita bisa khawatir, kita bisa cemas ketika kita lihat masalah. Tapi kalau kita ingat ada perkenanan Tuhan, kita mau ingat, khawatir itu ada di bawah perkenanan Tuhan. Favor over worry. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
hanya Yesus, penolong yang saya mau bilang Tuhan tuh pengen kasih lihat saudara mujizatnya. Tuhan pengen kasih lihat saudara kuasanya. Tapi butuh saudara yang harapkan itu terjadi. Jadi daripada khawatir, saudara lebih baik doa dan harapkan ada mujizat. Sama seperti ibu yang saya saksikan tadi. Dia minta dukung doa. Kalau saudara nggak kuat, minta dukung doa sama temanmu yang kuat, lagi kuat imannya. Harapkan. Karena dengar baik ini, surga akan sendengkan telinganya dan dengar doamu karena engkau berkenan. Engkau berkenan bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau banyak gelarnya, engkau bisa banyak jasanya sama surga. Engkau berkenan karena Yesus bayar mahal di atas kayu salib perkenanan itu, dan Yesus kasih buat hidupmu. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup, Kau lebih. Yuk bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Pulihkan, ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus.